Isu reshuffle kabinet pada April 2026 semakin kencang berembus. Pertemuan empat mata Presiden Prabowo Subianto dengan Luhut Binsar Panjaitan dan disusul pertemuan tertutup dengan mantan Kasat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman di Istana Negara pada 23 April 2026 menjadi sinyal kuat membuka kemungkinan perombakan kabinet. Jika reshuffle kabinet dilakukan, siapa saja yang berpotensi kuat dicopot dari jabatannya dan mengapa Presiden Prabowo Subianto kerap merombak kabinetnya? Kita bahas bersama analis komunikasi politik Henry Satrio. Selamat sore Bang Hensat, apa kabar? Selamat sore Bang Victor, baik, terima kasih. Bang Hensat, Presiden Prabowo ini terbilang intensif sekali mengevaluasi kinerja kabinetnya dan kerap melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Terakhir kita tahu pergantian menteri terjadi pada September 2025. Isu reshuffle ini kemudian sempat mencuat juga kembali di tahun ini, bahkan dari sebelum lebaran kemarin. Kalau perombakan benar terjadi pada pertengahan tahun ini di April 2026, maka Presiden Prabowo bisa jadi presiden yang paling rajin merombak kabinetnya. Bagaimana analisa Anda, Bang Hensat? Biasanya presiden itu melakukan perombakan kabinet karena 3 alasan. Yang pertama adalah subjektif, like and dislike-nya presiden. Presiden suka atau tidak. Biasanya begitu presidennya suka ya awet ya, diterusin. Kalau nggak suka apapun alasannya langsung diganti aja. Yang kedua adalah alasan objektif. Ini alasan kinerja nih. Kalau kinerjanya baik ya diteruskan, kalau kinerjanya tidak baik ya langsung diganti. Nah yang ketiga ini yang paling menarik adalah alasan politis. Kalau dia memiliki kekuatan yang mendukung presiden secara politik, maka biasanya dia lebih awet tuh daripada orang-orang yang tidak memiliki kekuatan politik gitu. Jadi 3 alasan inilah yang biasanya menjadi garis bawah pergantian kabinet. Nah kebiasaannya Pak Prabowo itu kalau kita berisik Victor, itu biasanya nggak jadi tuh reshuffle-nya. Itu udah terbukti beberapa kali lah. Dia melakukan pergerakan-pergerakan atau pergantian-pergantian kabinet itu pada saat orang sedang tidak lagi membicarakan tentang reshuffle kabinet. Bahkan ada menteri yang lagi diundang di DPR itu bisa kemudian tiba-tiba dia diganti gitu. Nah ini memang kebiasaannya Pak Prabowo. Tapi kalau kemudian ditanya kira-kira menteri apa saja yang akan diganti, tentu saja itu terserah presiden. Tapi yang kita garis bawahi adalah kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Misalnya industri, sektor industri kita menurut saya terpuruk sekali. Presiden harus melakukan evaluasi yang sangat ketat dan keras kepada menteri-menteri yang ada kaitannya dengan industri. Industri kita menyebabkan PHK di mana-mana, kemudian menyebabkan lapangan pekerjaan susah didapatkan. Harusnya memang Presiden bisa menggenjot sektor industri sehingga menghasilkan lapangan pekerjaan baru dan juga tidak adanya PHK lagi di sektor industri. Nah, di sektor ekonomi ini memang menarik karena semuanya tergantung dari ekonomi keluarga dan semua kementerian nampaknya akan terkait dengan kondisi ekonomi gitu. Nah kemudian yang kedua adalah yang kemungkinan akan diganti menurut saya sesuai dengan catatan yang pernah terjadi di pemerintahan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang kerap membuat gaduh. Menteri-menteri yang kerap membuat statement-statement yang akhirnya menimbulkan kegaduhan tersendiri di pemerintahan gitu. Nah biasanya menteri-menteri ini nih yang kena reshuffle. Nah kita tinggal lihat aja, kita tinggal evaluasi menteri-menteri yang kalau muncul kemudian menimbulkan kegaduhan tuh menteri-menteri apa lagi, apa saja gitu ya. Nah kemudian tapi gara-gara takut blunder, maka akhirnya kita jarang sekali melihat menteri yang mau memberikan statement-statement atau penjelasan-penjelasan lebih jauh tentang program-programnya. Akhirnya masyarakat cari sendiri gitu informasinya, dan kalau masyarakat cari sendiri bisa salah juga. Misalnya ada Kementerian Haji nih, dia bilang tentang war ticket. Nah terus kemudian orang rame kan. Nah ini Menteri Hajinya terus bingung juga, aduh gue salah ngomong nih. Wamennya juga, aduh ini mesti dijelaskan lebih jauh. Nah menurut saya justru menteri-menteri yang mau mengutarakan idenya di masyarakat, kemudian mau menyampaikan ide-ide di masyarakat, menjelaskan ide-idenya itu di masyarakat, harusnya mendapat plus point sendiri dari Pak Prabowo. Justru jangan sampai menteri-menteri yang takut untuk menjelaskan program kebijakannya, tapi karena tidak menimbulkan kegaduhan,
itu malah dipertahankan oleh Pak Prabowo gitu kira-kira. Victor, lagi-lagi ya saya garis bawahi, ini ya terserah presiden. Nah, hanya sekarang kan kita menilai satu hal lagi nih, bagaimana dengan variabel yang namanya Jokowi, karena kan sudah jadi rahasia umum bahwa ada menteri-menteri yang pada saat Pak Prabowo jadi Menhan masuk jadi kolehan Pak Prabowo, tapi ya juga orangnya Jokowi, apakah kemudian akan diganti? Nah, kalau menurut saya dari catatan yang saya buat, Presiden Prabowo tidak menilai dari situnya, tapi yang dia nilai adalah kinerjanya. Jadi menurut saya ya siap-siap aja menteri-menteri yang tidak berkinerja baik itu kan diganti, walaupun banyak juga masyarakat yang mengharapkan agar kementeriannya diperkecil gitu sehingga tidak terlalu banyak menteri dan kepala badan. Tapi kalau diperkecil ini PR baru lagi, baru saja dikembangkan kemudian dikecilin ya akan repot juga tuh Victor gitu kira-kira. Oke. Tadi ada 3 alasan utama nih. Ini memang reshuffle kabinet ini memang hak prerogatif presiden begitu ya. Tapi kita ingin berunut kira-kira siapa atau kementerian mana yang akan diganti atau dicopot dari jabatannya gitu menterinya. Tapi kita tahu ada banyak permasalahan yang sedang menerpa Indonesia saat ini. Termasuk diantaranya adalah ekonomi, tekanan ekonomi. Kenaikan harga BBM non subsidi dan LPG non subsidi menjadi indikator Indonesia sedang tidak baik-baik saja, memasuki fase tekanan ekonomi yang serius. Kalau begitu, apakah itu menjadi alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kembali, Bang Hensat? Apakah Anda seyakin Sangat itu bahwa mungkin. alasan politik tidak jauh lebih besar menjadi alasan reshuffle dilakukan kecuali karena kinerjanya yang tidak efektif dan efisien? Ini kita langsung ambil contoh aja, Pak Bahlil misalnya. Dia disoroti karena SDM atau ketahanan minyak kita tidak terlalu oke gitu misalnya. Tapi dia membuka satu borok yang akhirnya kita semua tahu apa itu storage BBM Indonesia ternyata nggak banyak, hanya bisa 20 harian. Kan ini bukan gara-gara menterinya Bahlil gitu, tapi ini gara-gara menteri-menteri atau presiden-presiden sebelumnya. Nah kemudian apakah Bahlil akan diganti? Nah dilihat juga dia sebagai ketua umum Golkar kan punya kekuatan politik yang kuat juga tuh. Dia Golkar kan salah satu atau masuk dari 3 besar partai politik Indonesia yang memang gede gitu suaranya. Jadi apakah kemudian Bahlil akan di-reshuffle? Kalau menurut saya sih tidak diganti, tapi mungkin digeser. Kecuali tiba-tiba ada intervensi dari pemerintah akan melakukan munaslup untuk Golkar. Nah itu mungkin saja diganti itu. Atau misalnya menteri mana lagi yang memang secara politis itu dia kuat. Misalnya AHY, dia ketua umum ya, sulit juga untuk digantikan. Nah justru kalau kita bicara partai politik, menteri-menteri dari Gerindra itu lebih rawan ketimbang menteri-menteri partai politik lain. Kenapa? Karena kalau menteri-menteri dari Gerindra itu satu ketua umumnya Prabowo, jadi mereka harus siap digantikan oleh ketua umumnya sendiri gitu atau di reshuffle oleh ketua umumnya sendiri. Atau kemudian yang kedua kader-kader Gerindra yang ngantri juga mungkin masih banyak gitu. Jadi kalau kita lihat dari partai politik, justru menurut saya menteri-menteri dari Gerindra inilah yang sebetulnya nasibnya sangat tergantung dari Pak Prabowo gitu. Maka kalau partai-partai lain mungkin ya ini saya mau ganti menteri dari partai Anda, tolong siapkan kadernya. Itu ya mungkin bisa begitu. Tapi kalau dari Gerindra mungkin Pak Prabowo nggak perlu ngomong-ngomong, langsung aja ganti, dia cari siapa penggantinya. Tapi memang sektor ekonomi kemudian sektor sosial itu juga menjadi hal yang menurut saya perlu dikaji ya. Misalnya begini, Pak Prabowo kan mencintai MBG, tapi masyarakat tahu MBG dengan BGN-nya itu penuh dengan kontroversi. Ada isu sistem IT yang 1,2 triliun yang sekarang menjadi sasaran orang untuk bertanya nih buat apa 1,2 triliun. Terus kemudian ada case motor listrik lah, kemudian di Koperasi Merah Putih ada tentang pembebasan lahan dan lain-lain. Pasti orang akan bertanya terus. Di sektor kehutanan misalnya bencana yang kemarin terjadi itu kan karena memang ketidakbecusan beberapa elemen yang ada kaitannya, beberapa kementerian yang ada kaitannya dengan kehutanan itu. Jadi memang banyak hal yang harus dievaluasi oleh Pak Prabowo, termasuk di bidang komunikasi sih Victor. Ini malah saya curiga
Jangan-jangan emang Pak Prabowo tuh inginnya ya ini kayak gini komunikasinya satu arah aja gitu, nggak usah banyak nanya. Oke, oke. Rakyatnya mungkin ya mungkin, tapi saya nggak yakin juga begitu sih. Bang Hensat, kita tahu bahwa saya jadi teringat begitu ya. Kemarin kan ada beberapa isu yang sedang mencuat begitu. Di antaranya salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Ada banyak akademisi, pengamat yang dipolisikan dan dipidanakan karena mengkritik kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah alat itu juga menjadi salah satu faktor utama isu reshuffle kabinet yang muncul? Apakah seorang Prabowo Subianto mendengar hal ini, mendengar kritikan dari sejumlah pengamat atau akademisi begitu untuk memperbaiki semuanya, maka ya sudah kita reshuffle. Bang Hensat. Saya yakin beliau mendengarkan kok, karena memang yang ingin dia lakukan adalah bagaimana dia memiliki citra yang sangat positif kan di masyarakat ya. Salah satunya adalah mendengarkan masukan-masukan kritis dari pengamat. Nah, sebagai pemerintah sih pesan saya jangan terlalu kuping tipis, walaupun juga para pengamat juga kalau kemudian dikritis dibalik oleh pemerintah, misalnya ada inflasi pengamat, Ya. ya nggak usah ngomel, nggak usah marah-marah juga kan, sama-sama mengkritik gitu. Oke. Jadi maksud saya adalah saya yakin yang pertama Presiden Prabowo mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh pengamat-pengamat itu gitu. Oke, oke. Ya termasuk saya Diam-diam juga sih. menghanyutkan, Pak Prabowo ini suka bikin kejutan begitu ya. Bang Hensat, sebelumnya perubahan menteri ini sempat terjadi di September 2025 tahun kemarin ya. Kita tahu kemarin ada pergantian posisi Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan Menteri Haji dan Umroh. Reshuffle berikutnya mungkin akan menyasar beberapa kementerian yang dianggap tidak signifikan kinerjanya. Salah satu tadi yang disebutkan industri, bidang industri di sini ada Agus Gumiwang nih. Agus Gumiwang ini kan memang dari Partai Golkar. Kita tahu sama dengan Bahlil Lahadalia yang orang juga sepertinya ini bisa nggak sih mimpin kementerian ini begitu. Ketika publik menilai bahwa Menteri A, B, C atau kepala lembaga A, B, C ini kinerjanya tidak bagus dan tidak perform, apakah kemungkinan besar Prabowo Subianto akan melakukan itu? Karena tadi ada kemungkinan alasan politik juga masuk begitu ya, ketika seorang Bahlil Lahadalia yang dicap atau dinilai oleh publik tidak becus kerjanya, mungkin dimungkinkan seperti itu akan digeser ke lembaga lain atau ke jabatan lain. Tapi kalau kita melihat secara personal, seorang Bahlil Lahadalia cocoknya megang bidang apa nih Bang Hensat? Ini sekedar menduga-duga dan melihat begitu situasi yang ada. Ya itu sih terserah Pak Prabowo ya. Tapi maksud saya begini loh. Reshuffle itu nggak semata-mata kemudian langsung dipecat keluar dari kabinet. Bisa juga dia digeser untuk memimpin kementerian lembaga lain gitu ya. Atau misalnya begini, ada reshuffle positif gitu. Begini misalnya, ada seorang menteri memimpin kementeriannya berhasil sekali, sehingga Pak Prabowo melihat orang ini kalau dipindahkan untuk memimpin sebuah kementerian yang lagi kisruh, itu mungkin saja kementerian kisruh itu bisa bagus gitu, bisa baik. Nah, itu mungkin saja dilakukan. Tapi Mas Victor, salah satu yang harus diingat juga dan diharapkan oleh saya terutama dan masyarakat pada umumnya, kemungkinan adalah menteri-menteri yang rangkap jabatan. Kan banyak menteri-menteri yang memegang 2 sampai 3 jabatan tuh. Nah, itu seharusnya sih memang Pak Prabowo bisa konsisten setiap orang mimpin satu jabatan aja. Misalnya kayak ada yang menjadi pimpinan Danantara tapi juga memimpin kementerian. Itu kan 2 petinggi Danantara begitu gitu ya. Atau misalnya ada juga yang ada sebagai pimpinan di kementerian kemudian memimpin lembaga lainnya. Kemudian ada juga yang menjadi komisaris BUMN gitu mungkin ya. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya Pak Prabowo harus kembali ke meritokrasi. Jadi tidak ada rangkap jabatan yang begitu gitu. Karena menjadi menteri tanggung jawabnya kuat dan tanggung jawabnya besar. Nggak bisa menurut saya ada satu orang memegang 2 lembaga yang sama-sama penting dan strategis. Bukan saja menghambur-hamburkan uang, tapi Indonesia tidak pernah kehabisan orang pintar dan kompeten lah. Jadi harusnya Pak Prabowo bisa mempertimbangkan itu. Misalnya, ya udah jadi wamen ya kepala lembaganya nggak usah. Atau sudah jadi direktur atau pimpinan di satu lembaga, ya udah kementeriannya nggak usah dia pegang, kan itu juga bisa terjadi ya. Nah itu juga yang diharapkan sih, jangan sampai kemudian ada rangkap-rangkap jabatan di para menterinya gitu.
Dari kader Gerindra juga banyak yang menjabat sebagai wakil menteri di kabinet saat ini begitu ya. Kita sudah mengundang Bakom RI untuk berdiskusi bersama kita, namun sayang sekali belum ada respons begitu ya. Ini terakhir saja Bang Hensat, ada pengamat militer namanya Bapak Slamet Ginting yang menyarankan Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet perang. Kondisi perang di Timur Tengah ini berdampak ke seluruh dunia ya. Bukan dalam artian bahwa Indonesia akan menjaga pertahanannya takutnya nanti malah perang semakin berkecamuk begitu ya. Ada indikasi, ada masukan untuk membuat kabinet perang. Analisa Anda, tanggapan Anda bagaimana, komentarnya Bang Hensat? Ini Victor, itu sih bagus ya. Bahkan sudah terjadi dalam sejarah itu. Winston Churchill waktu menjadi Perdana Menteri di Inggris itu, dia dipercaya sekali terpilih karena dia mampu mengatasi kondisi dalam Perang Dunia Kedua. Nah, tapi memang setelah Perang Dunia Keduanya selesai, dia kalah tuh si Winston Churchill ini. Jadi artinya sudah ada dalam sejarah bahwa sebuah pemerintahan negara itu harus bisa mengakomodir dan beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya atau tantangan geopolitiknya. Jadi kalau kemudian saat ini sedang ada perang dan banyak sekali pengamat yang mengatakan akan bisa terjadi Perang Dunia Ketiga, harusnya memang Presiden bisa memilih orang-orang yang memahami juga situasi perang dengan strategi-strateginya gitu ya. Misalnya nih Kementerian Keuangan Pak Purbaya. Dulu kan di awal-awal orang-orang tuh optimis tuh sama Pak Purbaya. Bahkan saya sendiri kerap mengatakan bahwa Purbaya adalah menteri pertama yang ngajak rakyat Indonesia ini tajir bareng-bareng gitu. Tapi semakin kesini orang tuh semakin, ini maunya apa Menteri Keuangan ini? Makin bertanya-tanya juga, bukan artinya dia tidak bagus. Tapi bertanya-tanya kenapa? Karena ditunggu-tunggu tuh gebrakannya. Tajir barangnya mana nih, kemudian harga turunnya gimana gitu. Tapi kan itu bukan semata-mata kesalahan dia juga gitu. Itu kan ada imbas atau ada kontribusi dari Kementerian Perdagangan misalnya yang ngatur-ngatur itu, atau Kementerian UMKM kah, Koperasi kah, kemudian Kementerian Pertanian kah, yang lain-lain gitu. Nah itu memang harus secara komprehensif dievaluasi oleh Presiden Prabowo sehingga hasilnya lebih baik gitu. Yang paling penting adalah Presiden Prabowo memang berani melakukan reshuffle demi negara gitu, bukan tentang bagaimana nanti dia secara politik ke depannya apakah akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Ya. Nah satu lagi nih, mudah-mudahan semoga kita ditonton Pak Prabowo ya. Menurut saya Pak Prabowo perlu mengulang kata-kata dia yang mengatakan bahwa dia tidak akan maju bila ternyata gagal dan tidak mampu menjalankan program-programnya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini justru yang diingat masyarakat adalah bila tidak suka dengan Prabowo, bila tidak setuju dengan kebijakan Prabowo, mari bertarung di 2029. Jadi sekarang itu dia seperti sudah memastikan bahwa akan maju di 2029. Padahal menurut saya ucapan terbaik dia adalah yang tadi. Dia mengatakan tidak akan maju lagi kalau memang gagal. Nah ini apa? Kenapa saya sebutkan seperti itu? Supaya Pak Prabowo nothing tulus. Kerjanya memang untuk memperbaiki kondisi keadaan saat ini. Karena begini juga saya melihat Pak Prabowo ini berani untuk membuka borok pembangunan di Indonesia yang selama ini ditutup-tutupi oleh presiden-presiden sebelumnya. Sebelumnya itu saya ambil contoh yang itulah yang tadi itu storage BBM kita. Selama ini ya Jokowi, SBY, Megawati tutup mata tuh bahwa storage kita cuma punya 20 hari. Storage BBM kita itu cuma bisa menampung kesediaan BBM sampai 20 hari. Prabowo hari ini membuka itu gitu. Nah, menurut saya memang ada beberapa hal baik yang dilakukan oleh Prabowo, membuka borok pembangunan di Indonesia yang tidak pernah dibuka oleh presiden-presiden sebelumnya. Tapi hati-hati, kalau dia pasang badan terus, lama-lama dia jadi ikutan busuk. Maka memang bila harus dilakukan reshuffle, harus dilakukan perbaikan-perbaikan, lakukanlah. Dengan apa? Ya dengan tulus, ikhlas, dan memang demi kepentingan Indonesia ujungnya gitu. Jadi bukan lagi kepentingan-kepentingan politik. Nah, komitmen dia di awal bahwa dia tidak akan mencalonkan diri bila program-programnya gagal dilaksanakan, itu akan sangat baik sekali memperbaiki kondisi
politik Indonesia saat ini dan arah pembangunan Indonesia. Oke, sepertinya Prabowo Subianto ini memang sedang ingin menunjukkan dan mengejar target supaya terlihat bahwa semua program, semua kinerjanya juga berhasil begitu ya. Sampai saat ini memang belum ada informasi resmi dari Mensesnek, juga belum ada informasi kapan reshuffle Kabinet Merah Putih akan dirombak kembali. Tapi kita masih menunggu, semoga saja menteri-menteri yang diganti ini bisa memenuhi prinsip right man in the right place, orang tepat di tempat yang tepat. Terima kasih banyak Bang Henry Satrio bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Bang Satrio. Ya, selamat sore.